Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Puspitasari dengan NIM 040202000560 dari kelas B8. Untuk tindak lanjut, saya sebagai mahasiswa saya akan menjelaskan mengenai tugas fungsi hukum yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH. Langsung saja soal yang pertama. Pada menit keberapa, video dijelaskan tentang fungsi hukum sebagai a tool of social control, a tool of social engineering, hukum sebagai simbol dan hukum sebagai mekanisme integrasi, dan jelaskan dua di antara fungsi hukum tersebut. Penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social control terdapat pada menit ke-10:27 sampai dengan 19:56. Penjelasan fungsi hukum sebagai a tool of social engineering terdapat pada menit ke-19:58 sampai dengan 26:35. Penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai simbol terdapat pada menit ke-26:36 sampai dengan 30:20. Penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi terdapat pada menit ke-30:23 sampai dengan 36:53. Berikutnya penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social control, artinya fungsi hukum di sini adalah sebagai alat pengandalian sosial yang mana merupakan penetapan tingkah laku, mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan sanksi atau hukuman. Apa yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian, fungsi hukum sebagai a tool of social control ini menurut Ahmad Ali ada 4 hal, yaitu yang pertama, hukum menjalankan fungsinya bersama-sama dengan peranata-peranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Yang kedua, hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh kekuasaan dalam wujud hukum tertulis atau perundang-undangan. Yang keempat, hukum dijalankan sendiri dari bawah oleh masyarakat itu sendiri dalam wujud tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Yang kedua adalah fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Menurut Raskaupan, konsep a tool of social engineering adalah hukum harus memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum serta sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat. Jadi, hukum di sini adalah sebagai rekayasa untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Nomor 2, bagaimana implementasi a tool of social engineering yang dilakukan oleh Raskaupan? Implementasi a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Raskaupan ada 4 poin. Yang pertama, mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga serta ajaran-ajaran hukum. Yang kedua, melakukan studi sosiologi dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang efektif. Yang keempat adalah memperhatikan sejarah hukum. Dalam hal ini yang harus kita pahami adalah objek sejarah hukum ini adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nomor 3, apa pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi? Pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi yaitu terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat dan juga berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Jadi, hukum sebagai integrasi harus mampu menyatukan berbagai kepentingan masyarakat tersebut. Dalam penerapan ada 2 poin, yaitu penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik. Kemudian yang kedua, penerapan hukum dalam hal terjadinya konflik. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai simbol? Fungsi hukum sebagai simbol artinya adalah di mana simbolisasi mencakup proses-proses pada seseorang menerjemahkan atau mengartikan suatu istilah sederhana tentang hubungan sosial atau fenomena lain yang timbul dan interaksinya dengan orang lain. Penyimpulan tersebut akan memudahkan pelaksanaan hukum
untuk menerapkan simbol hukum tertentu atas suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebuah kejahatan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana rangkaian peristiwa tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.